Jadi tadi tentang dua isu yang harus menjadi perhatian kita umat Islam di Indonesia ya. Jadi pertama tentang isu kekerasan seksual. Sekarang dibahas nih dalam RUU PKS yang terjadi pro kontra di anggota dewan di sana. Sebetulnya isu yang sekarang dibahas itu ada dua ya. Ada isu kekerasan seksual dan dua pendidikan seks berbasis seksual consent atau seks berdasarkan persetujuan. Dua-duanya saya kira bermasalah. Pertama tentang kekerasan seksual. Istilah kekerasan kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Arab barangkali al-anfu al-jins, atau kekerasan itu syiddah atau qasawah ya. Al-anfu al-jins itu tidak ditemukan dalam tradisi para ulama kita dalam kitab-kitab fikih. Yang kita temukan adalah misalnya Imam Nawawi itu menggunakan al-idrar atau yadurru. Beliau mengatakan dalam kitab Majmu', suami yang mengajak hubungan dengan istrinya yang membahayakan nyawa istrinya, membahayakan kesehatan istrinya karena dalam keadaan sakit ya, lemah dan sebagainya, sesuatu yang membahayakan maka ini haram dilakukan, ini tidak boleh dan berdosa. Atau para dalam kitab yang lain ada penggunaan kata al-adha, yaitu sesuatu yang menyakiti ya. Suami menyakiti istrinya tidak boleh dalam hal seksual atau yang non seksual, tidak boleh. Jadi dua kata yang digunakan para ulama, al-adha menyakiti ya, dan al-idrar sesuatu yang membahayakan. Nah, tidak pernah digunakan kata kekerasan. Jadi sekarang terma ini menjadi populer ya. Di mana-mana kita gunakan kekerasan. Di sana menggunakan kata kekerasan, di sini menggunakan kata kekerasan. Kita membahas apapun dikit-dikit kekerasan. Sebetulnya apa kekerasan itu? Mulai yang dibahas itu kekerasan agama sampai kekerasan seksual. Yang tepat itu menurut saya adalah penggunaan kejahatan. Dan kejahatan itu ada yang berbentuk keras, ada yang berbentuk lembut. Orang berbuat jahat itu bisa dengan keras, bisa dengan cara yang lembut. Nah, kejahatan itu apa yang disebut jahat? Sesuatu disebut jahat itu ketika perbuatan melanggar hukum, norma, agama, etika, ya, nilai-nilai yang baik. Maka perzinahan atau hubungan ya seksual tanpa ikatan pernikahan disebut kejahatan. Kenapa? Melanggar hukum agama, norma agama. Jadi apa saja meskipun itu berdasarkan persetujuan, maka pendidikan seks berbasis seksual consent, seks berbasis persetujuan ini berbahaya. Ini melanggar etika. Ini sebuah pendidikan seks yang netral agama. Ini sebuah cara untuk apa? Melegalkan satu hubungan yang seksual di luar ikatan pernikahan. Agama kita melarang itu. Ya. Ini ada semacam sebuah dorongan ya, pemaksaan sebuah pemikiran. Ini juga kekerasan. Kita seakan-akan dipaksa untuk menerima model pendidikan seks seperti ini. Ini salah. Jadi kita jangan ikut-ikutan yang seperti ini. Itu sebuah agenda global, agenda orang-orang aktivis feminisme global. Ya. Mereka memperjuangkan LGBT, homoseksual, lesbianisme, ya. Sekarang memperjuangkan, memaksakan kepada kita untuk supaya umat masyarakat Indonesia seterusnya, bukan hanya umat Islam, masyarakat Indonesia untuk menerima
ya, sebuah hubungan seksual tanpa ikatan pernikahan. Ini berbahaya. Bagaimana hubungan seksual berdasarkan persetujuan, suka sama suka. Laki perempuan ketemu suka sama suka, berhubungan seksual, tidak masalah. Ini adalah sebuah kejahatan. Ini kalau diteruskan logika seperti ini membahayakan. Bagaimana kalau misalnya ada dua saudara, sedara, kemudian mereka ini suka sama suka, hubungan seksual dengan persetujuan, ya, ini justru sangat merusak umat Islam, merusak umat manusia bahkan, ya. Jadi kepada para pengambil kebijakan, ormas umat Islam, ini mohon ini menjadi perhatian penting bagi Indonesia ini sekarang menjadi satu objek untuk dipaksa kita untuk menerima nilai-nilai kebebasan yang netral agama. Ya, kita Indonesia ya hidup dengan panduan Pancasila. Sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Artinya kita itu negara yang religius, yang menghormati nilai-nilai agama, yang taat pada hukum-hukum agama, ya, bukan netral agama, bukan sekularisme. Karena sekularisme itu mengajarkan netral agama tidak sesuai dengan Pancasila. Seperti tadi, ya, hubungan seksual yang atas dasar suka sama suka itu akan dilegalkan, maka ini menjadi ancaman bagi generasi muda kita, generasi muda bangsa Indonesia. Biarlah negara-negara barat itu yang menerapkan freedom absolute, kebebasan absolut, liberalisme dan sebagainya. Kita miris kalau mendengarkan cerita-cerita anak-anak muda di negara-negara barat, umur 15-14 tahun mereka sudah berhubungan seksual tanpa ikatan pernikahan, dan mereka hamil, melahirkan anak. Ini bagaimana? Anak umur 14 tahun, anak umur 15 tahun melahirkan anak tanpa ikatan pernikahan. Kemudian si laki-laki bagaimana? Si laki-laki tidak menikahi. Ya. Ini kalau diterapkan di negara kita, bangsa Indonesia, negara kita akan menjadi rusak. Ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai Pancasila. Mari kita kembali kepada tradisi yang diajarkan oleh para pendiri bangsa kita, para ulamanya, para kiai, yang menginginkan bangsa kita ini diatur dengan nilai-nilai agama, yang menginginkan bangsa ini diatur dengan nilai-nilai ketuhanan. Aplikasi dari Pancasila, sila pertama bagi umat Islam adalah kita taat kepada hukum yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulnya, yang kemudian dijelaskan oleh para ulama, yang kita bisa akses melalui kitab-kitab fikih. Inilah cara umat Islam untuk mengamalkan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dengan demikian, maka muatan dalam RUU PKS itu kalau kita kaji, sebetulnya itu sudah melenceng dari nilai Pancasila sila pertama. Pendidikan seks berbasis seks persetujuan itu juga bertentangan nilai-nilai sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi seperti itu.